Apakah kau payah? Na 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 na. Na 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 na. Bawalah sekarang segala susahmu. Jadi pengen ikutan. Pada kaki Yesus serahkanlah. Asik. Semua yang ada di sini, yang ada di rumah, kita mau sama-sama puji Tuhan. Mengawali pagi yang indah ini, kita mau serahkan kepada Yesus. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah engkau payah berkeliling? Apakah kau payah berkeliling? Kita mau bawa sekarang kepada Tuhan. Bawa sekarang segala susahmu pada kaki Yesus serahkanlah. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Tuhan baik ya. Yes, dia sungguh baik. Tak pernah dia janji hari kan panas, Dan tak pernah dia janji pasti akan hujan. Tapi dia janji kasih kekuatan. Tapi dia berjanji memberi kekuatan. bila topan ganas melandamu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. dia akan ganti, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Shalom. Kita ketemu kembali dalam acara
A morning cup of worship with Kelasi. Oke. Wow. Sudah seminggu rasanya kita nggak ketemu ya. Akhirnya kita ketemu lagi di hari Sabtu ini. Dan Bro and Sis semua yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, saya udah siap-siap mau berangkat ke kantor nih hari Sabtu. Kalau saya habis gocapan, Wih, gue luar cari sarapan. biasa. Cari sarapan. Kalau saya sih nyanyi-nyanyi aja. Hari Sabtu santai-santai nyanyi-nyanyi ya. Sis Ana? Kita mau kemana tadi? Kita mau shopping sebetulnya. Aduh, mau shopping Asik. mereka. Bro Aan? Oh, dia sudah mau berlatih musik juga ya. Iya. Dan Bro NC semuanya, Bapak Ibu semua yang dimanapun Anda berada, sebelum kita berangkat kerja melakukan aktivitas kita hari ini, ada baiknya kita seruput dulu secangkir firman Allah hari ini. Supaya apa Bro NC? Supaya hari ini kita penuh dengan sukacita. Amin. Betul. Amin, amin. Betul. Betul sekali. Betul. Dan kalau hari ini kita sukacita, segala sesuatu yang kita jalani akan menjadi indah, betul nggak? Iya, Betul banget. Bener banget itu. Dan kalau kita sudah mengawali hari dengan menghadap Tuhan, pasti hati kita lebih tenang ya. Amin. Oke. Tapi benar, saat kita bersekutu dengan Dia, saat kita memuji Tuhan, hati kita akan semakin tenang. Mari kita awali dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Terima kasih kalau Kau ingatkan kami untuk sejenak kami mengkhususkan diri menghadap-Mu. Saat ini kami mau duduk diam, kami mau menikmati kasih-Mu. Sebab sungguh kasih-Mu selalu lembut bagi kami. Kami mau membuka diri kami Tuhan. Kami mau menyerahkan segala khawatir kami, segala beban kami. Kami mau mengawali hari kami untuk mendengar-Mu. Dan izinkan kami pagi hari ini kami mau memuji-Mu Tuhan. Sebab sungguh saat yang paling indah adalah saat bersama-Mu. Saat indah, Saat indah, ku berhadapan denganmu. Kami mau memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. bawa daku Tuhan, Bawa daku bawa kami lebih erat lagi. berada dalam pelukan, Kami ingin berada di dalam pelukan-Mu Tuhan. menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu
wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku semakin erat di dalam pelukan-Mu Tuhan. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu, Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. penuhi kami ya Bapa. Penuhiku, Ku rindu selalu, ku rindu selalu untuk diam di dalam bait-Mu. diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, Menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. menikmati kasih-Mu Tuhan. Sungguh indah, peluk kami lebih erat lagi. Engkau baik, sungguh baik. Terima kasih, terima kasih. Sungguh Baik. Engkau amat sangat baik Tuhan. Sungguh indah saat kami dipeluk-Mu. Sungguh indah saat kami boleh memandang wajah-Mu. Siapakah kami Tuhan? Tapi Kau layakan kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Anak-anak yang begitu Kau kasihi. Anak-anak yang begitu Kau sayangi. Biarkan kami boleh selalu bersyukur Tuhan. Buka hati kami untuk dapat mengerti rencana-Mu. Walaupun kami lemah, walaupun keadaan kami tak sejalan dengan yang kami inginkan, tapi kami mau tetap bersyukur, sebab kami percaya rencana-Mu yang terindah di dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan. Ku bersyukur selalu di dalam kelemahan kami. Dalam kelemahan Kami percaya ada rencana yang indah. ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Bersyukur selalu dalam kelemahan
dan sejalan denganku. Tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidup ini, tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Tetap bersyukur, tetap hatiku bersyukur, tetap bersyukur, tetap hatiku bersyukur, tetap bersyukur, tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Kami bersyukur, berterima kasih, sebab Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagi kami, Darah-Mu telah tercurah bagiku. sungguh pengorbananmu sempurna bagi kami. Pengorbananmu sempurna. Kasih-Mu Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu sempurna. Benar Tuhan, pengorbanan-Mu begitu sempurna. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah bagi kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Amin.
Shalom, Bro and Sis, Bapak Ibu semuanya yang ada di sini, juga yang ada dimanapun sekarang berada. Baik, kita masuk ke Sabtu Prapaskah yang kelima hari ini, dan besok kita sudah mulai masuk dalam Pekan Suci. Sore ini kita udah mulai Misa Minggu Palma, ya. Pagi ini Bro and Sis sudah pada misa belum ini? Saya udah. Sudah. Oke, sepakat. Sudah dong. Sudah teh. Sudah juga. Sip. Wah, sip. Sudah misa semua. Berarti Bapak Ibu Bro and Sis juga yang sudah misa pasti sudah baca bacaan harian hari ini dong, ya. Bacaan Injil hari ini kita mau merenungkan bersama-sama lebih dalam lagi. Dari Yohanes 11 ayat 45 sampai 56. Boleh buka ya kitab sucinya masing-masing atau kitab suci online-nya masing-masing gitu ya. Kalau sekarang online semua ya. Nah, di sini perikopnya adalah persepakatan untuk membunuh Yesus ya. Perikop ini sebenarnya setelah Yesus membangkitkan kembali Lazarus dan sebelum Yesus diberi minyak, diurapi minyak oleh Maria ya. Nah, peristiwa Lazarus ini sebenarnya tanda ketujuh dari 7 tanda Yohanes. Jadi dari semua mujizat Yesus itu diidentifikasikan ada 7 oleh Injil Yohanes, dan ini adalah tanda yang terbesar ya. Lazarus muncul, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Itu ada di Yohanes 11 ayat 44. Nah, hidupnya kembali Lazarus ini membuat banyak orang percaya. Maka di ayat 45 disebutkan banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Nah, berita ini tersebar sampai ke desa, sampai ke Yerusalem. Tapi sebagian percaya, sebagian nggak percaya. Yang nggak percaya siapa? Bro and Sis, kira-kira siapa yang nggak percaya? Siapa ya? Siapa ya? Orang-orang Farisi. Oh iya. Ya, dan ahli Taurat, imam-imam kepala itu nggak pada percaya ya. Terus mereka memanggil mahkamah agama untuk membahas Yesus ini kok buat mujizat ya. Kayaknya makin populer, makin tenar. Kalau sekarang followernya makin banyak. Wah, kayaknya Yesus ini jadi ancaman. Bakal memprovokasi rakyat gitu ya. Nanti semua rakyat ikut dia dan nanti dia akan dianggap sebagai Mesias. Percaya nih kalau Yesus jadi Mesias. Langkah berikutnya, kalau sudah dianggap sebagai Mesias, mereka akan memerdekakan diri. Nah, kalau terjadi huru-hara, maka pemerintah Roma itu akan turun tangan. Lah yang ditakutkan oleh Mahkamah Agama ini adalah kalau pemerintah Roma turun tangan, Bait Allah dirampas dan bangsa Yahudi ini akan dibubarkan ya, dihancurkan gitu. Terus gimana dong nasibnya imam-imam kepala dan ahli dan orang-orang Farisi di Mahkamah Agama? Khawatir, takut Yesus jadi ancaman. Maka di sini ada ayat, apakah yang harus kita buat di ayat 47? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci serta bangsa kita. Nah, akhirnya di sini Kayafas itu memberikan satu ide. Nah, di ayat 50 disebutkan, lebih berguna bagi kamu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Jadi Kayafas akhirnya memberi solusi atas secara pertimbangan politik masuk akal banget gitu ya. Atas semua yang terjadi ini memberi solusi yaitu membunuh Yesus. Nah, apa sih yang kita bisa pelajari dari ayat ini? Ayat ini sebenarnya menampilkan keegoisan manusia. Ketika kepentingan dirinya terancam, ketika dia merasa terpojokan, statusnya bisa hilang atau kuasanya bisa hilang, dia takut. Nah, ketika takut, dia tidak bisa melihat kebaikan yang ada pada orang lain, kesuksesan orang lain. Kita juga sering seperti itu ya. Nah,
kita ini suka antipati dan pada akhirnya justru mencari kambing hitam supaya kita ini tetap dianggap benar, orang lain saja yang salah. Nah, mungkin Bro and Sis ada satu contoh nih, sharing misalkan contoh ya. Sering nggak sih kita, contoh yang di kantor siapa ya di kantor? Saya. Bro Winner, kalau di kantor kira-kira ada yang suka cari kambing hitam nggak? Banyak. Banyak ya, Iya. contohnya boleh satu. Contohnya misalnya ada seseorang yang bikin salah. Dia akan cenderung biasanya menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan pimpinannya, menyalahkan anak buahnya atau teman-temannya. Yes, supaya dia tetap track recordnya bersih gitu ya. Yes, betul. Yes, itu sering terjadi loh dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin kita juga sering melakukan loh dalam keluarga kita. Misalkan contoh, siapa yang matikan lampu? Kita nggak mau ngaku, biar orang lain aja yang matikan ya. Seolah orang lain yang matikan, padahal kita yang matikan. Nah, ini nih sebenarnya kita bisa belajar dari mereka bahwa sebenarnya kita tidak boleh bersikap egois. Seharusnya kita bisa mengakui dan tidak mencari kambing hitam. Kita tidak terperangkap dalam cinta diri, egoisme dan tidak mengampuni. Yang akhirnya hati kita ini tertutup, kita tidak bisa melihat kebaikan orang lain. Nah, saya mengajak Bapak Ibu, Bro and Sis, semua yang ada di sini untuk coba kita bisa menemukan paling tidak, ini satu tips ya, menemukan paling tidak satu kebaikan Allah dalam hidup kita hari ini. Nah, kalau kita sudah bisa menemukan, lalu kita berbagi satu kebaikan hari ini. Paling tidak ketika kita bisa melakukan itu, ketika mau tidur refleksikan, rasa apa sih yang kita dapat. Mungkin buat yang paling gampang, satu kebaikan yang kita bisa rasakan paling tidak hari ini, Bro and Sis boleh tolong bantu saya, kira-kira apa yang boleh dirasakan? Bisa melihat suami saya di pagi hari. Wah. Kalau Bukannya? saya bisa mendengar suara indah istri saya bernyanyi. Wah, sip. Istimewa. Sip. Nah, di sini sudah bisa saling menghargai satu sama lain nih. Wah, indah banget gitu ya. Mungkin paling dasar dari semua dari kita, nafas kehidupan kita ya. Kalau mungkin belum menemukan, aduh value saya nggak tahu nih apa ya gitu, kayaknya belum ketemu. Paling tidak satu hal nafas kehidupan kita bisa bangun pagi ini ya. Atau mungkin ketika berdoa kita bisa memandang salib yang menyelamatkan kita, itu juga kita bisa bersyukur atas itu. Nah, di sini satu hal kita sudah dapat, satu poin kunci kita sudah bisa dapat. Kita tidak boleh bersikap egois dan mencari kambing hitam. Nah, poin kedua, tadi lagunya sudah sempurna ya, pas, pengorbananmu sempurna. Yang kedua halnya adalah pengorbanan, sacrifice ya. Kalau imam kepala dan orang-orang Farisi mencari kambing hitam dan itu adalah Yesus yang jadi kambing hitam sekarang dan dikorbankan. Tapi seolah yang tampaknya lemah bagi manusia ini dipakai oleh Allah. Ini memang rencana Allah bagi keselamatan semua manusia. Jadi bayangkan kalau kita semua yang berdosa ini ingin masuk dalam kerajaan surga dan mencapai keselamatan kekal. Kira-kira bisa apa enggak? Bro and Sis, bisa enggak? Pakai usaha kita sendiri? Susah ya. Dosanya mungkin sudah berjibun, bergudang-gudang gitu ya. Betul. Nggak usah disebutkan, pokoknya dirasakan sendiri. Tapi Allah mengasihi manusia, maka dia mengutus putranya, mengorbankan putranya sendiri supaya kita ini bisa meneladani Yesus putranya dan akhirnya kita boleh mencapai keselamatan kekal. Jadi yang tadi Kayafas sebutkan itu ya, di ayat 51, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja tetapi untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Itu sungguh terjadi dalam Yesus. Enggak cuma bangsa Yahudi, tapi seluruh umat manusia, bahkan kita semua ini yang berdosa. Bro and Sis semuanya yang ada di rumah ataupun dimanapun berada, semuanya ditebus oleh Tuhan Yesus sendiri supaya kita beroleh keselamatan yang kekal. Jadi sekarang kalau misalkan kita harus berkorban untuk keutuhan atau relasi kita dengan Tuhan atau kita dengan sesama dalam keluarga kita, maukah kita semua melakukannya?
Satu contoh sharing sederhana. Kalau tadi kita mau punya waktu yang berkualitas dengan keluarga kita. Nah, tadi ini kan sibuk masing-masing ya. Bro and sis semuanya tadi sibuk sendiri-sendiri nih. Kalau mau punya waktu yang berkualitas dengan keluarga demi keutuhan keluarga, mau nggak meluangkan waktu sedikit dari bersepedanya? Mau. Mau Dong. Tadi buat shoppingnya ini jamnya dikurangin sedikit supaya bisa dinner bareng. Ya, mau ya. Atau mungkin tadi apa nih? Baca koran. Betul. Dikurangin sedikit. Ngerjain ini kerjaan kantor dibawa ke Kerjaan rumah. kantor. Nah, Gitu. dikurangi sedikit supaya punya waktu sama keluarga. Atau mungkin main gitar dan main musiknya. Ada pengorbanan di situ. Yesus mengorbankan diri juga demi keutuhan relasi manusia dengan Allah. Maka dia mengorbankan dirinya sehabis-habisnya. Supaya kita punya relasi yang lebih baik dengan Allah. Enggak cuman manusia berdosa, Allah di atas, di surga, kita tidak bisa mencapainya, enggak itu. Tapi kita bisa mencapai keselamatan kekal. Dan teladan itu adalah teladan Yesus sendiri. Maka pas banget, kita ini lagi mau merayakan Paskah, besok mulai masuk pekan suci, kita merenungkan kembali sengsara Yesus. Pengorbanan apa yang sudah dilakukan Yesus untuk kita, mestinya kita bisa bersyukur atas itu. Dan itu akan mendorong kita untuk semakin bisa meninggalkan diri kita, meninggalkan kepentingan diri kita demi relasi kita dengan Tuhan, juga dengan sesama dan keluarga kita. 2 kata kunci. Yang pertama tadi apa, Bro and Sis? Bro Winar tadi apa ya? Tidak mencari kambing hitam. Tidak mencari kambing hitam, Dan tidak jangan egois. Yes, yang kedua, Bro Cung, Pengorbanan. pengorbanan. Bonus yang ketiga. Padahal saya waktu merenungkan ini kayaknya bingung loh. Injilnya ini tentang apa gitu ya, tapi ternyata banyak hal yang kita bisa dapat. Yang ketiga adalah ketika ayat ini berbunyi di ayat 54 dan 55. Yesus tidak lagi tampil di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah padang gurun ke sebuah kota bernama Efraim, tinggal bersama murid-muridnya. Nah, Yesus ini seperti kok melarikan diri ya dari mahkamah agama yang mengejar dia. Kira-kira Sis Paula, takut enggak sih Yesus itu? Takut banget itu. Takut banget, makanya dia menyingkir ya. Iya. Nah, tapi ternyata ketika kita merenungkan, Yesus yang menghindar itu bukan hanya menghindar, tetapi di situ ada proses pemurnian diri. Karena kita tahu setelah perikop ini, Yesus mulai mempersiapkan diri untuk masuk dalam kisah sengsaranya, masuk ke Yerusalem. Maka Yesus nggak fokus lagi pada dirinya yang populer, yang diagung-agungkan karena mujizatnya, tapi dia fokus pada kehendak Bapa. Tujuan apa sih yang Bapa berikan untuk Yesus? Dia fokus di situ. Dan dia mengambil dirinya sesaat keluar, memurnikan diri untuk mempersiapkan hal yang lebih besar, yaitu kisah sengsaranya yang nanti menyelamatkan seluruh umat manusia. Maka kalau dirangkum semuanya ini, tadi yang pertama jangan egois, jangan mencari kambing hitam. Lalu kita jangan sungkan untuk berkorban, karena Yesus sendiri memberi teladan kita untuk berkorban demi relasi kita dengan Tuhan, juga dengan keluarga dan sesama kita. Dan ketika semua itu boleh terjadi dan berproses, jangan lupa untuk memurnikan diri kita, untuk terus berefleksi dalam diri kita, apakah yang Tuhan mau dalam hidup kita, dan fokus untuk menjadi alat bagi Tuhan, bagi keselamatan kita sendiri maupun keselamatan sesama kita. Banyak hal kita bisa dapat Asik hari sekali. ini. Aduh. Terima Komplit. kasih Keren sekali banget. nih. Saya mau praktek ini untuk belajar merefleksikan, 3 hal tadi ya, berkorban, Bu. dan juga Tidak mencari kambing tidak hitam. cari kambing hitam. Nah, maka ini pas banget ya, nanti ini kan mau pekan suci. Jadi kita semakin, kalau yang belum terima sakramen tobat, ayo. Kalau yang sudah terima, ayo semakin mendalami, dan mulai hari ini kita persiapkan diri kita untuk kita boleh merayakan Paskah dengan sukacita, karena kita sudah berhasil juga mengalahkan dosa-dosa kita dan kepentingan diri kita. Kita angkat satu pujian ya. Pujian untuk mengucap syukur atas pengorbanan sempurna Yesus, salibnya untuk keselamatan kita. Benar Tuhan, pengorbananmu begitu sempurna. Kami hidup karena anugerah yang Kau berikan.
Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Ya Yesus, pengorbanan-Mu sungguh sempurna, seperti Bapa sempurna adanya. Dan kami ini hanya hidup karena anugerah-Mu. Dan semua yang terbaik telah kami terima dari-Mu. Salib-Mu, bukti kasih, dan karya keselamatan-Mu bagi kami. Memulihkan relasi kami yang berdosa ini dengan Bapa. Kami mohon ya Yesus, untuk kami boleh semakin membuka hati kami atas karya Roh Kudus-Mu, sehingga kami semakin murni, makin murah hati, makin mengampuni, dan rela berkorban demi keutuhan relasi kami dengan Engkau juga sesama kami. Sehingga keselamatan sungguh terjadi bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan kepadamu, mengecap sabda-Mu pagi ini, serta mempersiapkan diri untuk pekan suci, dan boleh merayakan Paskah nantinya. Terima kasih Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aduh, terima kasih Sis Felis sudah memberikan renungan buat kita semuanya ya. Jadi tambah semangat nih untuk memasuki pekan suci dan siap menyambut kehadiran Tuhan dalam hidup kita, dalam pengorbanannya. Kalau sudah begini rasanya minggu depan pengen ikut lagi Pasti dong, pasti pengen dong. lagi Di acara apa? A morning cup Morning Cup of worship with kasih. kasih. Dan jangan lupa Bro and Sis, jangan buru-buru pergi dulu. Tolong di like dulu, di share dan subscribe. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.